terjadi dan mau tidak mau akan terjadi. Sehingga inilah kenapa para leluhur kita sampai berkumpul sampai mencari solusi terbaik supaya tidak terjadi apa-apa, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk seluruh subscriber Big Tulus Official semuanya. Maaf ya teman-teman pakai kacamata. Jadi aku sebelah ini kayaknya mau bintitan deh. Kayaknya mau bintitan dan aduh guys, rasanya itu sebelum aku ke dokter, alhamdulillah udah ke dokter ya. Jadi aku bikin status tuh, alhamdulillah orang-orang baik tuh banyak banget yang perhatian sama aku. Minum paracetamol, ke dokter, gitu-gitu. Dan alhamdulillah aku ke dokter ternyata cuma sama aja, dikasih tetes mata, antibiotik sama obat pereda nyeri aja katanya. Karena pas dicek kandungan ataupun tekanan darahku tuh rendah. Jadi dokternya ngasih obat macam-macam nggak berani. Seperti biasa sama antibiotik yang harus habis sampai masa penyembuhan gitu. Alhamdulillah lagi dikasih ujian sama Allah. Nggak ngerti karena kena sabun atau memang sedang, intinya kan kalau kata dokter ada bakteri di mata sehingga kayak apa sih, kayak ini gatel banget guys, gatel dan kayak mau berasa, perasaanku tuh kayak bengkak gitu loh. Jadi kayak kalau kata orang Betawi mau bintitan ya, mata heean kalau kata malusi. Jadi bawaannya gitu mau bintitan. Tapi alhamdulillah sudah enakan. Aku semalaman nggak tidur cuy. Aku semalaman nggak tidur dan sampai jam 3:30 itu masih aku, karena kan di sini kalau mau ke dokter susah, bukan susah tapi keluarnya aksesnya susah. Sedangkan kalau mau jalan kaki aku agak susah juga kan keluar. Jadi harus ke jalan gede supaya bisa ke dokter. Cuma kalau pas malam di sini selepas subuh baru dibuka gerbangnya, ataupun jadi ada portal di ujung-ujung gangnya Mas Tulus tinggal. Jadi ya gitulah. Tapi alhamdulillah sudah membaik kok ya, sudah enakan, sudah bisa sudah bisa live di sini, bisa syuting buat kalian semua ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Ketemu sama Mas Tulus lagi di kesempatan hari ini, edisi tanggal 29 Mei 2021, tepatnya sekarang jam sekian. Ada sebuah cerita lucu di mana kalau mau minum obat kan harus makan dulu, sedangkan itulah yang tahu ceritanya cuma Mbak Asri sama Mama Itawis, gak usah tak cerita no ya. Akhirnya aku goreng telur, terus dada telur sama makan sama sambal wis, alhamdulillah. Kemudian minum obat karena ada sebab dan juga musabab. Belum lagi setelah mau syuting datang lagi Bang Cie ya, bosnya Mas Tulus yang suka ngajak ngejob. Itu toto datang katanya minjem mikrofon wes. Aduh. Sudahlah, jadi waktunya agak terkendala dan ini kayaknya tayangnya malam ya guys. Jadi listrik di sini sedang nggak normal kondisinya. Di tempat Mas Tulus tuh lagi gardu utama di sekitar daerah sini tuh ada yang kebakar. Jadi kondisi data untuk upload itu dari wifi-nya Mas Tulus tuh nggak sempurna. Jadi kayak semacam yang biasanya 10 mungkin cuma 4 atau 5. Jadi agak sedikit lelet. Jadi mohon maaf, mungkin video ini akan tayang di malam, ataupun mungkin saya usahakan supaya secepatnya diedit, supaya cepatnya di upload, atau mungkin langsung Mas Tulus upload tanpa edit juga bisa nanti ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Di kesempatan hari ini saya terima kasih banyak atas supportnya
sempat meledak 1000 lebih ya kemarin soal membahas gerhana bulan yang tanggal 26 Mei, dan sebetulnya banyak para indigo-indigo yang sempat japri ke saya juga. Orang-orang yang punya kemampuan khusus juga japri ke saya, dan ya hampir semuanya sama arahnya ke situ, dan karena ada konspirasi dan lain sebagainya sehingga gonjang-ganjingnya makin akan timbul lagi katanya begitu. Dan saya sih nggak dapat info dari siapa-siapa, tapi itu dari segi saya sendiri. Jadi saya itu nggak pernah ngangkat cerita selain info ataupun yang saya dapat dari teman-teman gaib saya. Jadi saya tidak pernah nyari info dari teman-teman saya yang lain kemudian kita berkongsi-kongsi, ngobrol, ceritanya begini saya sampaikan. Enggak, saya jarang seperti itu. Saya tuh jarang berdiskusi dengan orang yang sesama dengan saya, maksudnya sama-sama indigo dan lain sebagainya. Saya tidak seperti itu. Yowes apa adanya saya begini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedekah di Big Tulus Foundation. Asik, Big Tulus Foundation. Di Big Tulus Official, terima kasih banyak yang sudah berbagi rezeki untuk nasi box. Masih sangat saya tunggu hamba Allah tadi pagi. Terima kasih, semoga Allah yang menukar rizkinya yang dari Tangerang ya. Semoga Allah menukar lebih melimpah, lebih banyak, lebih ditukar dengan keberkahan, kesehatan, rezeki yang baik juga, amin ya. Untuk yang belum bersedekah, gimana caranya Mas Tulus? Saya juga pengen dong bagi nasi box buat teman-teman di jalanan. Gimana caranya? Berapa sih harganya Mas Tulus? Satu nasi box kita hargai Rp10.000, dan jujur banyak yang bilang Mas Tulus tuh dapat untung nggak dari penjualan nasi box? Demi Allah, demi Rasulullah, saya bersumpah saya tidak ada untung sama sekali ketika saya membeli nasi box. Dan nasi box yang saya bilang 10.000 itu memang betul-betul 10.000 dari teman-teman kita, tim masak kita. Jadi kami punya tim masak, ada Mbak Tika, Kak Selvi, ada Tante Ida, sama Malusi biasanya suka bantu-bantu kita. Jadi saya punya tim masak, orang-orang belakang sebenarnya, bukan tim siapa-siapa, tapi orang-orang belakang yang memang itu real harganya memang 10.000. Kalau jenengan tidak percaya, monggo survei sendiri, atau mungkin tanya Mbak Nisma sama Mama Ita, beliau yang sering banget ikut berkumpul di sini, ikut bagi nasi box. Jadi lillahi ta'ala memang 10.000 dari sananya, dan tidak ada Mas Tulus dapat untung 1.000 apa 2.000 gitu. Sampai ada yang bilang, "Ciko Mas Tulus 10.000 itu dia jualnya cuma 12.000. Jadi Mas Tulus dapat 2.000 kali sekian, Mas Tulus dapat hasil." Maksudnya ada pendapatan buat Mas Tulus. Tapi subhanallah, ya wis piye ya sumpah ya. Aku sumpah ya ora oleh. Sumpah kan tidak disarankan. Tapi real betul-betul saya ndak ada untungnya. Memang 10.000 yuk tak kasih ke teman-teman yang 10.000. Jadi aku ndak ada untungnya. Untungku nanti sama Allah. Untungku pahala dari Allah ya. Teman-teman mau berpartisipasi silakan klik kolom deskripsi dan nomor rekening biar atas nama Tulus Rianto. Aku sedikit tergugah teman-teman. Ada sesuatu yang viral di Gunung Merapi, katanya ada. Nanti kalau bisa saya tampilkan videonya di depan ya. Videonya saya screen record dari channel lain, kemudian saya akan tayangkan di video bagian depan atau bumper in. Nanti setelah itu baru video Mas Tulus ngoceh, asik. Jadi ada beberapa sebentar ya. Semalam itu ada Mas Aditya juga sudah WhatsApp langsung, dan saya tidak bisa balas juga, hanya balasannya cuma pakai tangan ngepol gitu tok. Tonjok tah ora. Terus banyak juga. Terus ada Mas Imam juga yang punya Jogja juga bertanya, "Kang Tulus, ditelaah coba ada apa ya?" Kemudian ada lagi ini dari Mas Ranto Kumbolo Seto. Gimana soal meteor yang jatuh di puncak Gunung Merapi 27 Mei 2021 jam 23:07 ya, jam-jam segitu. Wah, itu sebetulnya pas banget kebetulan ya. Pokoknya semuanya sudah berkomentar, sudah memberikan itu juga terima kasih. Di Instagram juga banyak yang DM-in fotonya, ada yang ngirim videonya juga. Mas Tulus tolong ditelaah. Oke, teman-teman minta maaf. Ada kendala sedikit karena ada abang paket biasa. Ini paket clip on dari Kota Malang sudah sampai ya. Bisa nanti mudah-mudahan kita bisa cepat bisa cepat kita unboxing dan juga kita cek nanti ya. Oke. Karena banyaknya pertanyaan tentang ini, sebetulnya jauh sebelum ada meteor, jauh sebelum ada ada berita viral ini, ada sesuatu yang ditemukan ini, sebetulnya beberapa hari yang lalu Eyang juga sempat menceritakan sesuatu ke saya, dan saya coba keep silent untuk nggak, sebenarnya gini,
saya pengen angkat cerita ini. Saya pengen angkat soal Gunung Merapi ini, tapi saya putuskan untuk nggak usah lah ya, karena Eyang itu memberi izin, tapi memberi izinnya kayak gini. Kamu angkat sekarang pun ya nggak ada gunanya, karena nanti akan ada waktunya ngangkat sendiri. Dan ternyata tuh jangkanya nggak lama banget, baru beberapa hari beberapa hari Eyang ngomong, ternyata udah kesampaian gitu loh viralnya. Mungkin ada 3 atau 4 hari yang lalu lah kurang lebih Eyang itu menyampaikan itu ke saya, dan sedang ada sesuatu, bukan hanya gerhana bulan saja, tapi ini jadi berhubungan teman-teman. Gerhana bulan dengan sesuatu yang terjadi Gunung Merapi itu sebetulnya berhubungan, dan saya putuskan untuk tidak membahas itu sebetulnya, tapi ternyata viral, videonya viral, dan banyak sekali yang sudah DM di Instagram, sampai DM saya secara langsung lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, kita bakal bahas ini. Yang menyampaikan apa pada kemarin 4 hari yang lalu, sebelum hal ini terjadi, hal viral ini terjadi. Eyang Lukito ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Eyang Lukito adalah rekan saya, atau saya anggap orang tua saya sendiri, di mana beliau ini adalah sosok yang memang berpengaruh di tanah Jawa, dan ya beliau memang banyak kenalan orang-orang Jawa khususnya ya, leluhur-leluhur Jawa, dan beliau adalah salah satu leluhur kita, di mana beliau juga berkontribusi dalam istilahnya itu mentamengi kita. Sekali lagi, Pulau Jawa, tanah Indonesia, Nusantara ini khususnya, sebetulnya memang kalau tidak ada tameng dari hal-hal gaib yang sengaja Allah ciptakan untuk menamengi kita atau mengcover kita, saya rasa ya sudah amburadul dari dulu. Cuma karena Allah memberikan izin kepada leluhur kita untuk memberikan tameng kepada kita, ya kita bersyukur dengan itu. Jadi Eyang Lukito ini adalah salah satu dari antara mereka, dan saya akrab dengan beliau, begitu ya. Jadi yang menyampaikan gerhana bulan kok dibahas, kok Merapi ini ora sisan gitu. Lah emang ono apa yang? Jadi yang tuh menyampaikan katanya ono sing dikai. Jadi ono sing dikai itu secara bahasa Indonesianya, kalau menurut saya pribadi ya, saya artikan adalah karena sedang ada yang punya acara di sana. Entah, saya sih nggak tahu, saya tidak tahu secara detailnya itu apa. Yang pasti bukan hajatan, bukan pernikahan, bukan sunatan dan lain sebagainya, tapi intinya di sana sedang ada acara, sedang ada perkumpulan. Tetapi ada beberapa jenis makhluk lain yang turut campur dalam hal ini. Jadi saya sendiri tidak membenarkan kalau cahaya tadi itu adalah meteor atau bukan. Kalau menurut saya begini. Jadi saking saya pengen membahas ini, saya sambil saya menuju lokasi acara, sampai itu saya sampai stalkingin Google, saya sampai cari-cari, sampai searching untuk mencari tahu sebetulnya apa cahaya-cahaya bisa saja timbul di Gunung Merapi nih. Ternyata cahaya-cahaya seperti itu tuh tidak selalu meteor, teman-teman, tidak selalu benda-benda langit yang jatuh ke kawah, tetapi memang kilatan petir dan juga cahaya panas yang terjadi ataupun dari dalam Gunung Merapi itu juga bisa jadi menjadi sebuah kilatan yang tergabung dengan kabut, asap dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam hal ini untuk sesuatu yang misalnya dengan anggap itu sebagai meteor dan lain sebagainya, itu biar nanti dijawab sama pihak yang berwenang khususnya. Tapi saya melihat ini sebetulnya bukan teman-teman, bukan apa sih kisah muni yang kau lengan utah. Saya teman-teman, sebentar ya, yang akan mau sampaikan. Oke teman-teman, aduh banyak banget kendala hari ini ya, karena jujur bahas yang ini tuh memang agak sedikit riskan karena berhubungan dengan negara, berhubungan dengan keadaan negara kita. Jadi aku tuh sebetulnya memang wanti-wanti nggak pengen bahas ini. Aku arahnya takutnya ke arah politik, kemudian SARA dan lain sebagainya. Aku takut mengarah ke situ. Jadi ketika syuting, yang betul-betul kasih wanti-wanti ke saya untuk Le, ada batasan yang tidak bisa kamu tembus ya. Agak ada yang ditahan ya Le. Oke siap. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau misalnya terputus-putus cara Mas Tulus menyampaikan karena ada sesuatu ya yang nggak bisa saya ceritakan di sini.
sekali lagi saya tidak membenarkan, karena secara mata lahir saya tidak bisa melihat itu tuh betul-betul meteor atau bukan, saya nggak tahu. Jadi kalau berita yang beredar itu adalah katanya itu meteor ya teman-teman ya. Cahaya yang keluar dari kawah itu ternyata katanya meteor menurut desas-desusnya, dan saya belum membaca pemberitahuan resmi atau jawaban resmi dari pihak terkait yang di bidang itu, entah BMKG kayak atau apa sih namanya, aku nggak ngerti. Kalau di Gunung Merapi itu apa namanya, aku juga kurang paham ya. Aku tidak mengiyakan itu. Cuma kalau menurut yang aku sempat selenting aja sedikit, yang gigi potong ini yo kuwi lah biasa. Sabetan katanya, sabetan. Jadi dengan yang mengatakan sabetan berarti saya juga bisa mengklarifikasi kalau di area Gunung Merapi, mohon maaf sebelumnya para leluhurku ngapunten. Walah rek lah kok teko kabeh. Biasa. Mas Tulus kan orangnya baik gitu, ramah dan tidak sombong, jadi tamunya tuh banyak gitu loh ya. Mas Abdul ditulungi saya kakang ya le, ben syuting taramboke minimal 20 menit lah setelah azan ya. Jadi saya mengklarifikasi sendiri, saya berasumsi dari apa yang sampaikan, kemudian dengan apa yang saya lihat secara batin, saya bermeditasi, kemudian saya akses secara langsung. Kemarin yang mengatakan sabetan berarti di sela acara itu memang ada perkelahian, ada sedikit selisih paham di antara mereka yang sedang membuat acara. Jadi ada rembukan di sana, ada acara besar, berkumpulnya semua leluhur kita ya, berkumpulnya semua, intinya begini, berkumpulnya semua energi positif yang ternyata ada juga energi negatif. Dasku saya loro banget cuy, kepalaku nyut ke atas banget, aku sepertinya nggak boleh menyampaikan ini ya. Masya Allah. Tapi udah penasaran, kasihan anak cucunya juga boleh tahu, biar buat pelajaran, biar pada buat pelajaran kita ya teman-teman ya. Bukannya kita mau menembus ranah, cuman ya sekali lagi mudah-mudahan ini bisa jadikan bahan evaluasi buat kita menjadi lebih baik. Jadi intinya bergabungnya berbagai macam jenis energi dari berbagai macam jenis, dari berbagai jenis penjuru dunia, bukan cuma dari Indonesia teman-teman ya, tapi dari berbagai macam penjuru dunia. Tetapi sekali lagi ada pihak-pihak yang tidak suka dengan perkumpulan itu. Jadi perkumpulan ini sebenarnya konon katanya ada satu hal yang ingin Mas Tulus sampaikan di sini. Ada konspirasi yang sedang orang lakukan. Ada salah satu orang yang membuat kegaduhan di dunia pemerintahan. Saya nggak sebutkan itu apa. Ada yang sedang ingin disingkirkan, ada yang sedang ingin menguasai sesuatu, ada yang sedang serakah di tingkat pemerintahan. Ini dengan tegas saya bilang. Jadi intinya ini yang membuat mereka berkumpul. Kok putuku do kelakuan elek, cucunya, keturunannya yang sengaja mereka bela, yang sengaja mereka perjuangkan, kok kenapa pada serakah. Jadi di dunia pemerintahan ini kenapa mereka sampai ngumpul. Kemarin gerhana bulan itu memang ada yang bangkit dari alam lain dan keturunannya Mbah Dajjal. Itu yang pertama, kenapa mereka berkumpul. Yang kedua, mereka sedang panas-panasnya mikirin Indonesia. Ada banyak orang yang menkonspirasi apapun sedang mereka konspirasi. Aku nggak ngerti segala macam. Jadi aku mendengar apa yang mereka katakan tuh memang intinya tujuannya, inti yang sedang mereka ini adalah ada beberapa anggota pemerintahan yang sedang ingin menguasai sesuatu, menyingkirkan sesuatu, mengkanibalkan sesuatu sehingga untuk menguasai sesuatu juga. Ini yang agak menjadi pertanyaan buat saya. Jadi, dan jujur saya itu paling males bahas soal politisasi, politik lah, sara lah, agak paling males aku. Jujur aku nggak suka membahas hal kayak gitu. Jadi ini kenapa sampai ada acara, maksudnya sampai ada perkumpulan di Gunung Merapi, dan perkumpulan ini sebetulnya ingin menghasilkan sesuatu yang baik yang untuk mengcover, sekali lagi mengcover Indonesia, seluruh dunia loh teman-teman, sedang di cover, seluruh dunia sedang berkumpul, mereka mencari jalan keluar terbaik, gimana sih caranya supaya anak cucu kita nggak begini, khususnya yang di Indonesia.
khususnya di Indonesia, dan yang sedang leluhur kita sorot, betul-betul sorot adalah ini pemerintahan ini mau dibawa kemana gitu loh. Ada sesuatu konspirasi. Wes toh, nanti tunggu saja. Kata aku sih nggak berani ngomong. Cuma kalau yang sudah berani ngomong wes tenono wae, pasti akan meledak teman-teman. Pasti akan meledak di dunia pemerintahan. Nanti ini ada sesuatu yang akan terjadi yang memang konspirasi ini akan terbongkar dengan sendirinya. Jadi ada sesuatu yang akan disingkirkan, ada orang serakah yang mencoba cari celah, perdebatan, perpecahan di dunia pemerintahan kita ya. Ini akan terjadi dan mau tidak mau akan terjadi. Sehingga inilah kenapa para leluhur kita sampai berkumpul, sampai mencari solusi terbaik supaya tidak terjadi apa-apa ya. Yang kedua adalah karena memang mereka sedang menyelesaikan sesuatu ya. Wis piye putune wis lahir, anaknya sudah lahir ya toh. Sekarang tinggal Mbah Dajalnya sudah mau lahir. Jadi kalau memang beliau itu sudah lahir dan itu mengarahnya ke hampir loh. Sebenarnya gini teman-teman. Sebenarnya hal yang sedang mereka kuasai itu, yang sedang mereka gunakan energi itu antara air dan juga api. Tetapi ini sudah mulai menyentuh ke tanah, sudah mulai menyentuh ke lain-lain. Bumi pun sedang mereka kuasai. Jadi tanah sedang mereka coba kuasai. Jadi leluhur kita ini sedang menahan supaya mereka tidak dapat. Gini teman-teman, kalau misalnya Mbah Dajjal itu bangkit, tetap akan bangkit. Tetap mereka tidak bisa ditahan mereka supaya nggak bangkit. Tetapi maksud dari para leluhur kita ini supaya ketika lahir itu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Maksudnya supaya tidak banyak hal yang dikuasai. Intinya di situ tujuannya. Makanya mereka membuat perkumpulan seperti itu. Akan tetapi ketika mereka sedang berkumpul, mereka sedang menyelesaikan sesuatu, ya namanya hal positif pasti dikotori dengan hal-hal negatif. Ada beberapa hal yang dikirim sama Mbah Dajjal, anak-anak buai ya yang dari mana-mana itu mereka menyerang supaya perkumpulan tadi pecah, supaya nggak ketemu solusi. Mereka tuh pengen banget Indonesia ini amburadul. Mereka pengen banget Indonesia amburadul. Mereka pengen banget Indonesia ini hancur karena virus. Mereka pengen banget pemerintah kita tuh saling berantem satu sama lain. Kita tonton teman-teman. Satu atau 2 minggu yang akan datang, kita lihat apakah betul akan ada huru-hara di pemerintahan kita. Kita saksikan, kita tonton aja. Karena aku kalau lek wis ke Eyang Sabdo Palon wis ibaratnya wis koyok ngono kondisine, terus sama Eyang Lukito dan teman-teman yang lain atau leluhur kita yang lain sudah sangat berat sekali ketika menyampaikan hal yang ingin mereka sampaikan, itu berarti sudah sangat berbahaya sekali. Dan penyelesaiannya adalah ya perpecahan. Setelah ada perpecahan kemudian ada ketemu solusi, dan sedikit banyaknya kan susah ditemukan solusinya teman-teman. Nah ini yang sebetulnya terjadi. Jadi secara garis besar Mas Tulus menyampaikan apa di Merapi kemarin ada apa? Di Gunung Merapi itu kemarin ada perkumpulan. Di Gunung Merapi kemarin itu ada acara tertentu yang sedang mereka gelar untuk mencari solusi terbaik untuk melindungi kita, untuk kita sebenarnya teman-teman, untuk orang-orang Indonesia. Makanya ayo kita doakan bersama-sama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika hal-hal positif yang menaungi kita ini, supaya Allah bantu untuk membantu menyelesaikan hal-hal buruk yang terjadi. Mungkin karena hal-hal yang terjadi ini, entah pemerintahan kita, entah karena lahirnya sosok cucunya Mbah Dajjal lagi di bulan gerhana bulan kemarin dan lain sebagainya. Semoga dengan ini Allah memberikan mereka semua, Allah melindungi kita semua dari apapun yang akan terjadi. Dan ya sekali lagi, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, Allah mau ya pasti akan terjadi. Jadi kita mintanya sama siapa? Sama Allah, hanya sama Allah. Karena Allah yang maha menentukan, Allah yang maha memberikan. Ketika Allah sudah berkata kun fayakun, ya semua akan terjadi. Jadi klarifikasi dari saya, apa yang Mas Tulus lihat di Gunung Merapi tadi adalah mereka sedang ada berkumpul. Kemudian kilatan cahaya tadi sebetulnya adalah kilatan dari pantulan-pantulan dari beberapa hal yang terjadi karena sedang ada perkelahian di Gunung Merapi. Jadi ada sesuatu yang mereka sedang lakukan untuk sesuatu yang baik, tapi ternyata hal-hal negatif ada yang turun, ada yang nyerang sehingga mereka berkelahi. Ada perkelahian sedikit. Dan aku kenapa bisa bilang seperti itu, karena yang mengatakan ya kan percikan ibarat kata, berarti memang ada perkelahian. Tetapi dalam hal ini Eyang juga titip pesan sama teman-teman yang tinggal ataupun warga yang khususnya tinggal di Gunung Merapi, nggak perlu was-was katanya, tetap harus tenang karena sebetulnya itu nggak ada hubungannya dengan bergejolaknya Gunung Merapi untuk maaf ibaratnya mau meletus atau mau erupsi dan lain sebagainya. Bukan itu bukan pertanda untuk itu ya teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Semoga Allah melindungi kita dari musibah. Semoga ini adalah pertanda yang pertanda mungkin kurang baik buat kita, tapi ayo sebagai masyarakat Indonesia, sebagai penerus bangsa, sebagai orang-orang yang diberikan
kelebihan sama Allah untuk pandai berdoa kepada Allah. Ayo minta sama Allah supaya hal yang terjadi ini tidak terlalu buruk. Kalau memang harus terjadi, silakan terjadi sesuai dengan kodratnya, dengan jalannya, tetapi semoga tidak merugikan orang banyak, dan semoga yang namanya gonjang-ganjing pemerintah lah atau apalah virus dan lain sebagainya, semoga Allah segera singkirkan dari Indonesia ya. Amin. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Gak bisa sedetail mungkin karena ada beberapa hal yang tidak bisa Mas Tulus katakan. Tetapi dalam hal ini sekali lagi untuk masyarakat Gunung Merapi khususnya yang dekat-dekat dengan yang dekat dengan gunung itu, yang berpesan untuk tidak usah terlalu takut karena sebetulnya itu bukan pertanda akan erupsi dan juga meletus kok. Di situ ya kurang lebih ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga sehat buat kita semua. Jangan lupa untuk yang baru banget nonton video ini, saya minta supportnya boleh pencet tombol subscribe, dihidupkan loncengnya juga, di like dan juga di komen ya. Punya pertanyaan, punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar. Mau sedekah silakan klik kolom deskripsi. Mau pesan minyak bidara untuk kesehatan, untuk ruqyah tubuh mandiri, mengusir jin di tubuh kita dan juga menyembuhkan berbagai macam penyakit, silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp khusus untuk pemesanan minyak bidara ya, pemesanan minyak bidara. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih dan terima kasih untuk jenengan sudah bersedekah. Terima kasih selalu mensupport, selalu menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Mas Tulus mau pamit dulu, terima kasih banyak, sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan dan mungkin videonya agak sedikit putus-putus hari ini. Mas Tulus mohon maaf ya karena ada kendala sedikit ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua.